Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang oleh Rulianti Kusumawardhani, Sarjana Komputer. Lokasi PPL yang digunakan di SMK Negeri 1 Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. PPL Aksi 4 dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan di pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan menggunakan model belajar PJBL Project Based Learning, peserta didik mampu meningkatkan hasil belajar pada elemen menerapkan desain brief dengan baik dan benar. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru, pembelajaran yang disampaikan guru kurang inovatif, peserta didik kurang berliterasi saat pembelajaran sehingga kurang paham terhadap penugasan yang diberikan, kurangnya kesadaran peserta didik untuk memanfaatkan teknologi gawai sebagai sarana belajar, pendidik belum menerapkan konsep HOTS dalam pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena kita dapat berbagi pengalaman dengan pendidik lain sebagai referensi untuk memotivasi pendidik agar lebih kreatif dan merancang pembelajaran yang inovasi bagi peserta didik dan dapat menjadikan pemahaman bagi peserta didik untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah saya merancang pembelajaran yang efektif dan efisien melalui diskusi tanya jawab. Pada inti pembelajaran, saya mengorganisasi peserta didik secara berkelompok dan berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang menghasilkan sebuah produk baru yang kreatif dan inovasi, yaitu logo suatu perusahaan yang belum ada. Selain itu, saya sebagai pendidik berkewajiban membuat modul ajar atau RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan rubrik penilaian sebagai evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan, tantangan saya sebagai pendidik adalah peserta didik memerlukan waktu lama dalam menyelesaikan proyek. Peserta didik akan mengalami kesulitan dalam percobaan dan mengumpulkan informasi. Pemanfaatan teknologi gawai yang kurang optimal dalam pembelajaran. Pemilihan media belajar dan gaya belajar yang menarik. Pendidik harus menumbuhkan motivasi belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Langkah-langkah pendidik yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini adalah menggunakan metode dan model belajar yang sesuai dengan karakter peserta didik, menggali informasi melalui wawancara pada guru sejawat, peserta didik, dan kajian literatur dapat menentukan solusi dari masalah yang timbul. Selain itu, merancang perangkat pembelajaran yang menarik dan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian menyiapkan media belajar, video pendukung, dan penugasan LKPD. Berikutnya, menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pembelajaran dan memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas bersama peserta didik. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL. Metode pembelajaran yang dilakukan melalui pemberian materi interaktif, tanya jawab, dan penugasan yang disertai dengan presentasi. Penyusunan bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran dengan baik. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan menyesuaikan dengan sintak PJBL, yaitu menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek,
menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, serta menguji hasil produk peserta didik. Hal ini juga didukung oleh kisi-kisi soal dan rubrik penilaian. Yang terlibat pada PPL Aksi 4 pada siklus 2 ini yaitu peserta didik sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL Aksi 4, kepala sekolah yang mendukung kegiatan PPL Aksi 4, dan rekan sejawat yang membantu sebagai terlaksananya kegiatan PPL Aksi 4. Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah pendidik sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang, mendesain proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang juga perlu disiapkan mulai dari sarana yang digunakan seperti proyektor, laptop, dan jaringan internet. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu hampir semua langkah dalam tahapan perencanaan modul ajar sudah terpenuhi. Dengan adanya ice breaking pada saat pembelajaran, menambah semangat belajar peserta didik kembali aktif. Penggunaan media yang menerapkan pendekatan TIPEC dapat membantu dalam pembelajaran yang inovatif dan membuktikan pencapaian nilai di atas KKM sebanyak 95%. Menggunakan media pembelajaran yang menarik dan berpusat pada peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Apa hasilnya efektif? Hasilnya efektif karena peserta didik sangat bersemangat dalam pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab. Motivasi belajar meningkat saat pembelajaran diselingi dengan ice breaking. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon pendidik terhadap kegiatan pembelajaran sudah baik. Peserta didik merasa senang selama kegiatan pembelajaran. Respon dari dosen, pendidik pamong, dan rekan-rekan pendidik PPG terhadap kegiatan pembelajaran tersebut sangat positif dan memberikan saran yang baik untuk perkembangan pembelajaran berikutnya. Respon dari teman sejawat terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat positif dan mendukung atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran yaitu kemampuan pendidik dalam memilih model pembelajaran dan media ajar yang tepat, dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang mendukung proses pembelajaran, peserta didik yang mendukung dengan berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung, serta bimbingan dari dosen dan pendidik pamong, masukan dari rekan pendidik yang lainnya. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yaitu guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, media untuk membuat proses pembelajaran, serta melakukan refleksi evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Sekian pemaparan laporan terkait best practice yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.